Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Syahrul Mubarak, hanya di channel Lab Story. Channel ini berisi kumpulan video-video tentang materi sejarah Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Tentunya, setelah kita mengetahui judul, kita akan bertanya-tanya, apa sih arti dari disintegrasi bangsa Indonesia? Oke, jadi arti disintegrasi bangsa Indonesia sendiri yaitu terjadinya ketidaksepahaman atau terjadinya ketidaksatupaduan yang terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan, pergolakan, dan perselisihan yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang terjadi dari tahun 1948 hingga tahun 1965. Dari pengertian tersebut, kita sudah bisa ambil kesimpulan kenapa Indonesia harus berjuang kembali. Ya, Indonesia harus berjuang kembali dari ancaman disintegrasi bangsa Indonesia karena ingin Indonesia tetap berada dalam kesatuan atau tetap berada dalam integrasi bangsa yang kuat. Setelah kita ketahui bersama makna dari disintegrasi bangsa Indonesia sendiri, tentunya kita bertanya lagi, apa sih penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia? Oke, sebelum kita menjawab itu, kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia ini merupakan sebuah negara atau merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Setelah kita ketahui bersama makna dari disintegrasi bangsa Indonesia, kita bertanya lagi, apa sih penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia? Oke. Sebelum kita menjawab itu atau sebelum kita membahas itu, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar Indonesia yang tentunya memiliki jumlah ribuan pulau, kemudian memiliki ratusan etnis, budaya, adat, kemudian memiliki 6 agama yang secara resmi disetujui oleh bangsa Indonesia. Nah, dari perbedaan-perbedaan itulah atau dari anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia ini juga terjadi atau di dalamnya terdapat ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia ini. Oke. Perjalanan bangsa Indonesia dari tahun 1948 hingga tahun 1965 banyak terjadi pergerakan-pergerakan atau pergolakan, perselisihan yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Oke. Penyebab-penyebab tersebut pertama yaitu politik, kemudian yang kedua adalah geografi, kemudian yang ketiga yaitu mengenai masalah ekonomi, dan yang terakhir yaitu penyebab utamanya yaitu masalah politik. Oke, mari kita bahas satu persatu penyebab tersebut. Yang pertama yaitu geografi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga memiliki banyak ribuan pulau, yaitu pulau terbesar Indonesia itu Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi, dan ada Papua. Nah, karena adanya geografi tersebut, unsur geografi tersebut, sehingga pembangunan yang ada di Indonesia itu tidak merata. Pembangunan yang ada di Pulau Jawa dan pembangunan yang ada di Pulau Papua dan Sulawesi misalnya itu tidak merata atau tidak seimbang, sehingga penduduk yang ada di Pulau Jawa itu merasa puas dengan pemerintahan. Namun penduduk yang ada di Papua sana, kemudian yang ada di Sulawesi itu akan merasa tidak puas terhadap pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga tidak jarang dari ketidakpuasan tersebut menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Oke, tadi yaitu geografi. Kita masuk kepada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang terbesar juga dalam terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia seperti kita ketahui bahwa mempunyai penduduk salah satu negara yang punya penduduk
terbesar di Indonesia. Nah, namun karena jumlah penduduk yang sangat besar dan pertumbuhannya sangat pesat, tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai, namun justru sebaliknya, yaitu memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga akan hal tersebut menyebabkan terjadinya atau banyaknya kemiskinan. Nah, penduduk yang bisa dikatakan miskin ini kemudian mudah dipengaruhi oleh berbagai pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam. Nah, sehingga tidak jarang kita ketemui bahwa salah satu penyebab terjadinya atau peristiwa disintegrasi bangsa Indonesia itu disebabkan oleh disebabkan oleh kemiskinan. Nah, kemudian kita masuk pada faktor yang ketiga, yaitu faktor ideologi. Nah, faktor ideologi dalam sejarah bangsa Indonesia itu merupakan salah satu faktor yang terbesar dalam sejarah disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, faktor ideologi ini ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi-ideologi yang diusung oleh berbagai kelompok. Misalnya, ada namanya ideologi komunisme dan ada ideologi agama, kemudian yang terakhir adalah ideologi liberalisme. Nah, hal-hal itu merupakan penyebab-penyebab itu atau faktor ideologi ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena mereka rela melakukan hal apapun untuk memenuhi keinginannya tersebut, untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi ideologi yang mereka usung. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu faktor politik. Nah, kita ketahui bersama dan secara umum masyarakat mengetahui bahwa kepentingan-kepentingan yang ada dalam tubuh pemerintahan, baik itu diwakilkan oleh dari partai politik maupun secara individual, itu tentunya memiliki kepentingan di dalamnya, baik itu kepentingan politik maupun atau kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Nah, dari situlah perbedaan-perbedaan kepentingan yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia ini, sehingga banyak terjadinya peristiwa-peristiwa disintegrasi. Karena hal tadi, yaitu adanya kepentingan yang berbeda. Nah, jadi itulah beberapa contoh atau beberapa contoh yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Yang pertama tadi yaitu faktor geografi, kemudian ada yang kedua yaitu faktor ekonomi, kemudian yang ketiga yaitu faktor ideologi, dan yang terakhir yaitu faktor politik. Sebenarnya faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa Indonesia banyak, di antaranya itu faktor sosial budaya, kemudian faktor pertahanan keamanan. Namun yang kita fokus tadi yaitu hanya 4, yaitu ekonomi, geografis, ideologi, dan politik. Nah, itulah tadi penyebab dari berbagai konflik-konflik yang ada di Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa atau pergolakan-pergolakan tersebut yang ada di Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1965 itu kemudian dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu peristiwa yang berkaitan dengan ideologi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ideologi sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Ideologi yang disepakati adalah ideologi Pancasila. Namun peristiwa yang berkaitan dengan ideologi ini diantaranya yaitu peristiwa PKI Madiun tahun 1948 dan peristiwa gerakan 30 September SPKI, gerakan 30 September PKI tahun 1965. Kemudian yang tentunya mereka mengusung ideologi komunisme. Nah, untuk ideologi agama itu diwakilkan oleh salah satu peristiwa yang kemudian disebut sebagai gerakan DITII. Nah, peristiwa ini didasari oleh ideologi agama. Nah, yang kedua yaitu peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Nah, dalam hal ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada politik sehingga menyebabkan kepentingan berbeda. Nah, sama halnya dengan ini, bahwasanya
eh, terjadinya pergolakan atau peristiwa yang berkaitan erat dengan kepentingan yaitu peristiwa Republik Maluku Selatan atau sering disebut RMS, kemudian pergolakan atau pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar, kemudian pemberontakan APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, yang mana pergolakan ini disebabkan oleh kepentingan individu maupun kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa yang disebabkan oleh sistem pemerintahan. Nah, maksud dari sistem pemerintahan ini yaitu adanya keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak baik atau bisa dikatakan tidak diterima oleh masyarakat karena tidak memenuhi aspirasi sendiri dari masyarakat, sehingga masyarakat mudah terpengaruh untuk melakukan sebuah peristiwa, sebuah pergerakan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Misalnya terjadinya misalnya keputusan mengenai dibentuknya negara federal Indonesia. Nah, disitulah banyak masyarakat yang tidak setuju sehingga terjadi pergolakan-pergolakan. Nah, yang kemudian juga terjadi peristiwa PRRI Permesta yang disebabkan juga karena ketidakpuasan masyarakat yang ada di Sulawesi dan Pulau Sumatera oleh keputusan-keputusan yang diambil atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Nah, dari semua pemberontakan yang terjadi di Indonesia tidak jarang memakan korban jiwa yang banyak. Contohnya gerakan 30 September. Nah, itu peristiwa tersebut membuat ratusan bahkan ribuan, dan ada beberapa berita yang mengatakan jutaan masyarakat Indonesia menjadi korban. Baik itu masyarakat yang pro akan komunisme maupun masyarakat yang tidak pro atau tidak mendukung, sehingga banyak menyebabkan kematian. Nah, itulah tadi beberapa penyebab, kemudian beberapa golongan atau pengelompokan penyebab disintegrasi bangsa Indonesia. Oke, kita masuk pada sesi kesimpulan. Nah, dari berbagai peristiwa yang kita sudah ketahui tadi, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, yang dianugerahi Tuhan dengan berbagai kelebihan. Nah, tentunya di dalam kelebihan-kelebihan tersebut ada kekurangan-kekurangan yang bisa menimbulkan sebuah disintegrasi, sehingga pemberian Tuhan tersebut harus dijaga dengan sebaik mungkin dengan selalu mewujudkan sifat kesatuan, sifat percaya, sifat menyayangi sesama, sehingga kita tetap berada pada integrasi yang kuat dan Indonesia tetap berada pada jalan yang sebenarnya. Selalu tidak terjadi perkelahian, pergolakan di mana-mana. Oke, itulah tadi materi mengenai disintegrasi bangsa Indonesia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.